Jadi guys, kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita anime yang berjudul Sang Karya Undying Love. Chihiro Furuya adalah orang aneh pecinta zombie yang menjadi depresi ketika kucing peliharaannya yang bernama Babu mati setelah ditabrak mobil. Ingin melihatnya hidup kembali, Chihiro melihat ke dalam manuskrip tua yang menggambarkan kebangkitan dan mulai melakukan eksperimen di sebuah bangunan yang ditinggalkan. Sementara di sana, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Rea Sanka yang tertekan tentang bagaimana hidupnya dikendalikan. Ketika Rea mengetahui bahwa Chihiro telah menguping kata-kata besar rahasianya, dia memutuskan untuk membantunya dalam eksperimennya, menghangatkan gagasan bahwa jika dia menjadi zombie, Chihiro akan bertanggung jawab dan menjaganya. Saat Rea memanjat tebing untuk mengambil tanaman untuk digunakan Chihiro dalam formula kebangkitannya, dia ingat bagaimana dia selalu dibatasi oleh ayahnya dan Danichiro yang menunjukkan tingkat cinta yang obsesif untuknya dan mencegahnya membuat atau melakukan apapun. Teman-teman dia menemukan tanaman hydrangea untuk digunakan dalam formula, mengambil sampel kecil darinya sendiri sebelum memberikannya kepada Babu. Meskipun dia tampaknya tidak hidup kembali, mendorong Chihiro untuk menghentikan eksperimennya. Saat mereka berpisah, Chihiro dan sepupunya, Ranko Saoji, menemukan bahwa Babu benar-benar hidup kembali, sementara Rea yang dihukum lebih lanjut oleh Danichiro memutuskan untuk meminum formula yang dia curi dengan harapan bisa bunuh diri. Saat Rea terbangun dan menemukan upaya bunuh dirinya telah gagal, dia tidak sengaja mendengar Danichiro berencana untuk mengebiri Chihiro. Saat Rea menyelinap keluar untuk memperingatkan Chihiro, Chihiro mengejar Babu yang dibangkitkan ke ladang hydrangea, di mana dia melihat Rea di puncak tebing. Saat Danichiro mendekatinya, Rea memutuskan untuk melawannya sebelum Babu naik ke sana juga. Saat Danichiro bersiap untuk menyerang Babu, Rea menerima serangan itu dan terlempar dari tebing, merobek perutnya di cabang pohon dan sekarat. Namun, karena ramuan yang dia minum, dia hidup kembali sebagai zombie. Chihiro membawa Rea kembali ke kamarnya, mencoba merahasiakannya dari yang lain. Saat Chihiro keluar untuk meminta maaf kepada Ranko, Rea bertemu dengan kakek Chihiro yang bernama Jogoro. Ketika Chihiro kembali pada hari itu, dia menemukan Rea menjadi linglung dan menunjukkan tanda-tanda rigor mortis, membawanya ke kesadaran bahwa mayatnya akan membusuk jika dia tidak segera melakukan sesuatu. Saat Chihiro mencoba memikirkan cara untuk melestarikan tubuh Rea, dia menyembunyikannya di lemari. Sementara dia membersihkan kuil, di mana dia mendengar dari Jogoro bahwa dialah yang awalnya membuat ramuan kebangkitan itu. Saat Ranko mencari DVD di kamar Chihiro, dia tiba-tiba diterkam oleh Rea yang mulai membelanya. Saat Chihiro menarik Rea darinya, dia meraih dan menciumnya. Saat Chihiro mencoba menjelaskan banyak hal kepada Ranko, Rea mengikuti Babu ke ladang daun hydrangea dan memakan beberapa, yang membantunya mendapatkan kembali akal sehatnya dan menyembuhkan rigor mortisnya. Jogoro menjelaskan kepada Chihiro bahwa Rea perlu terus makan daun hydrangea untuk menghindari menjadi mayat, meskipun menyebutkan itu bukan solusi permanen. Saat Chihiro berhasil meyakinkan ayahnya untuk membiarkan Rea tinggal di rumah mereka, dia mulai merekam pengamatannya terhadapnya. Saat Chihiro dan Rea berjalan-jalan malam itu, Rea akhirnya melukai Chihiro sedikit sambil menyelamatkannya dari mobil dan mulai menjilati lukanya dengan penasaran. Saat Ranko meminta Chihiro untuk membantu pengiriman keluarganya, dia ingat bagaimana dia pertama kali bertemu dengannya dan mulai memahami obsesinya dengan zombie. Setelah diselamatkan oleh Chihiro dari anjing liar, Ranko akhirnya jatuh cinta padanya kembali di masa sekarang saat dia mencoba untuk mencium Chihiro. Tetapi dia malah mundur dan melarikan diri, dan dia memutuskan untuk tidak kalah dari Rea. Rea mulai makan bersama dengan seluruh keluarga Furuya, sementara Chihiro melanjutkan pengamatan zombinya. Akhirnya Rea menuntut agar Chihiro mewujudkan keinginannya dengan mengajaknya berbelanja sebagai imbalan karena membiarkan Chihiro merekamnya. Sementara itu Ranko mandi bersama Meru dan teman-temannya untuk melampiaskan amarahnya.
Rea dan Chihiro melanjutkan kunjungan mereka ke mall. Furuya mengetahui bahwa zombie tidak bisa menangis. Akhirnya Chihiro pergi membeli makanan dan temannya menemukan Rea memakan daunnya. Ketika teman itu mencoba menyeret Rea keluar, anak buah ayah Rea berusaha menculiknya. Tetapi akhirnya dikalahkan oleh kekuatan gilanya. Tapi tetap saja anak buah ayahnya menangkap Chihiro. Ini adalah adik perempuan Chihiro yang bernama Mero. Dia dan teman-teman sekelasnya Ichishino dan Miko Yasaka menjadi penasaran dengan tindakan aneh guru mereka. Mizuki Yamanouchi mencurigai dia mungkin adalah zombie. Karena Yamanouchi diam-diam memelihara seekor buaya peliharaan dan memberinya makan di sekolah. Kemudian, saat mereka membahas cerita tentang zombie, Mero ingat tentang mendiang ibunya yang dia ingat memiliki tangan yang dingin. Saat dia membuat persembahan ke kuburnya, dia bertemu dengan Rea, yang akhirnya mengingatkannya pada ibunya. Saat Chihiro diikat ke kursi menunggu dan Ichiro memanggilnya, dia bertemu istri dan Ichiro, ibu tiri Rea, bernama Arya. Arya menjelaskan bagaimana dia bergabung dengan keluarga Sanka sebagai pelayan dengan harapan memenangkan cinta Danichiro. Namun, Danichiro malah jatuh cinta pada seorang gadis berusia 15 tahun yang tidak mau meninggal setelah melahirkan Rea. Meskipun Arya akhirnya bisa menikah dengan Danichiro, dia malah lebih fokus pada Rea daripada dirinya. Arya kemudian mengetahui kebenaran bahwa perasaan Danichiro untuk Rea bukan karena cinta kebapaan, tetapi karena kemiripan dengan ibunya. Saat Rea bergegas menuju mansion, Chihiro dibawa ke hadapan Danichiro, yang bertekad untuk melindungi Rea. Danichiro dan Chihiro terlibat dalam duel langgar, dan Rea tiba di rumahnya mencari Chihiro. Pelayan Danichiro menangkapnya dan mulai mengcosplaynya menjadi pelayan. Menggunakan kekuatan zombinya, Rea berhasil melarikan diri dan terus mencari Chihiro di tempat pagar, sampai Chihiro berbicara Danichiro tentang menjadi ayah yang tidak masuk akal. Danichiro marah namun tetap tenang, menusuk Chihiro dan Rea tiba-tiba datang. Danichiro terkejut dengan kelangsungan hidup Chihiro dalam serangan itu dan Chihiro melakukan benturan yang keras pada Danichiro. Danichiro sekarang sangat marah dan mencoba untuk menebas Chihiro, tetapi Rea dengan cepat menangkis serangan Danichiro dan mengulangi kebebasannya. Chihiro mengatakan dia akan berjanji untuk menyekolahkan Rea dengan alasan kebebasan. Rea terkesan dengan kata-kata dan janji Chihiro. Danichiro memutuskan untuk membiarkan Rea tinggal bersama Chihiro dan memperingatkan untuk tidak merendahkannya. Setelah percakapan mereka, Danichiro meninggalkan Jepang dan menuju ke Amerika untuk mencari obat dari penyakit Rea. Sementara itu di kediaman Furuya, Chihiro bangun dan melihat Rea mengenakan kostum perawat. Rancho datang dan memperkenalkan dirinya kepada Rea, menyamar sebagai tunangan Chihiro. Rea menyadari berdasarkan tindakan Rancho terhadap Chihiro bahwa dia mencintainya, sementara Chihiro masih berusaha menemukan cara untuk melestarikan tubuh Rea. Rea mengungkapkan ketertarikannya pada poster festival kembang api di sisi tiang lampu dan menyebutkan bahwa dia biasa menonton kembang api dari rumahnya ketika dia masih sangat muda dan ingin perhatikan mereka dari dekat. Chihiro memahami maksudnya dan setuju untuk membawanya ke festival keesokan harinya. Tapi seperti yang Mero katakan kepada Chihiro tentang bagaimana Rea ingin pergi ke sekolah, hujan membatalkan festival kembang api. Meskipun Ranko menyarankan agar mereka mengadakan sesi kembang api yang lebih kecil di kuil, saat Ranko membantu Rea berubah menjadi Yutaka, dia mengaku bahwa dia jatuh cinta pada Chihiro dan ingin Rea menjadi saingan cintanya. Sore itu, ketika Rea dan Chihiro memutuskan untuk mulai bersekolah lagi, mereka mampir ke gedung bowling tua yang membawa kembali kenangan mereka berdua. Rea diliputi oleh insting gabungan cinta dan kebahagiaan dari entitas barunya, masuk ke trans dan melompat ke Chihiro, menggigit bibirnya dalam prosesnya, dan sepertinya Chihiro sangat senang.